Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah tentu rasa syukur yang begitu mendalam saya bisa hadir di tengah saudara-saudaraku di tempat yang jauh dari tempat saya dan di tengah komunitas yang walaupun sampai saat ini masih kelihatan kecil, tetapi sebenarnya kecil karena dibanding yang lebih besar saja. Kalau dibanding yang lebih kecil besar, insyaallah. Dan saya baru dengar ini baru 2 tahun, sehingga ini sudah menjadi satu pencapaian yang luar biasa. 2 tahun di Gresik bisa menghimpun orang-orang yang menurut saya ini orang luar biasa. Di komunitas-komunitas seperti Kutab ini secara alamiah gitu ya, terseleksi gitu. Karena tidak mudah berada di tengah komunitas seperti ini. Komunitas yang bahasa enaknya apa ya? Komunitas yang sudah tidak percaya dengan sistem pendidikan nasional. Salah satunya sih begitu. Berarti kan ada ini sebenarnya sindiran dan kritikan yang paling halus tapi dalam sekali kepada pemerintah. Anda harus perbaiki sistem pendidikan nasional. Kalau enggak akan ditinggalkan. Karena ini menjamur. Kalau kami di Depok ini sudah sangat biasa, sudah bertahun-tahun yang lalu. Padahal Depok itu adalah lingkungan yang sangat dekat dengan UI ya. Dan justru yang aktif-aktif di lingkungan atau komunitas seperti ini mereka latar belakangnya rata-rata ya UI gitu ya. UI, IPB gitu ya, Bogor. Keluaran sana yang kemudian tidak percaya untuk menyalahkan anaknya untuk masuk ke jenjang yang sama untuk masuk UI atau apa. Jadi teman-teman dari komunitas homeschooling ataupun kemudian Kutab dan sebagainya, yang tentu yang Kutab belakangan sebenarnya. Sebelumnya homeschooling dan komunitasnya itu udah biasa memasukkan anaknya ke UI kemana tanpa harus pakai jenjang sekolah biasa. Toh mereka lebih pede ya, kita didik aja ajaran anak sendiri. Toh lulus ini. Jadi itu bukan suatu persoalan. Sebenarnya persoalan lebih mendasar dari pendidikan adalah bagaimana membentuk manusia dengan segala aspek kemanusiaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanusiakan manusia kembali sesuai kodratnya yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pendidikan sesungguhnya. Dan tentu saja karena penilaiannya adalah sistem pendidikan kita sekarang tidak memanusiawikan manusia gitu. Maka lahirlah ini. Lebih kurang begitulah kalau dibahasakan secara lisanul halnya, bukan lisanul maqal. Dan tema-tema seperti ini yaitu tentang generasi Salahuddin, kemudian generasi Al-Fatih, karena namanya sini Al-Fatih jadi Al-Fatih harus ikut terus. Saya waktu membaca judul yang dikasih saya bilang ini orang-orang hebat ini. 2 generasi mau ditelan dalam satu pertemuan. Saya membahas generasi Salahuddin aja itu bisa 5 pertemuan saya bilang. Saya pada tahun 2008 kalau tidak salah menerjemahkan sebuah buku yang judul aslinya Hakadha dhahara jil Salahuddin wa hakadha adatil Quds. Beginilah generasi Salahuddin itu muncul atau lahir, dan beginilah Palestina kembali ke pangkuan kaum muslimin. Artinya buku itu sejak awal menghubungkan antara kelahiran generasi Salahuddin dan kebangkitan umat yang ditandai dengan keberhasilan mereka untuk merebut kembali Palestina. Dan tentu yang paling menarik dari redaksi judul buku itu adalah generasi, kata generasi. Ini jelas secara mendasar bisa dikatakan penulisnya itu
out of the box lah. Selama ini kan yang digaungkan adalah sosok Salahuddin ya. Kalau kita bicara tentang Palestina dan bagaimana umat berjaya mengembalikan Palestina ke tangan kaum muslimin adalah sosok Salahuddinnya. Seakan-akan Salahuddin itu memang manusia yang teramat sangat istimewa. Di saat seluruh umat sedang tidur, dia sendiri yang terjaga. Dan dialah yang membangunkan umat sekaligus menyadarkan untuk mengambil perannya kembali. Penulis kitab ini tentu tidak bermaksud merendahkan peran Salahuddin. Salahuddin orang hebat, itu diakui. Tapi mengembalikan Palestina itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Salahuddin saja, itu masalahnya. Artinya, kalau kita berbicara tentang sunnatullah dalam perjalanan sejarah, kapanpun dalam setiap generasi sejarah manusia, dalam setiap penggalan sejarah manusia, tidak pernah ada satu masa yang kosong dari sosok-sosok atau individu-individu hebat. Tidak pernah. Selalu ada. Orang-orang hebat itu selalu ada. Tapi catatannya, keberadaan orang-orang hebat, individu-individu hebat, itu tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian umat pada masa atau generasi tersebut untuk membuktikan kehebatannya, untuk mengangkat panji kebenaran dan mewarnai generasi tersebut dengan hak atau kebenaran. Tidak selalu. Jangankan manusia biasa, keberadaan nabi-nabi saja di setiap generasi manusia emang selalu memunculkan kemajuan dalam arti yang terlihat gitu ya. Apakah selalu keberadaan nabi otomatis membawa generasinya untuk mengalahkan kebatilan? Enggak. Bahkan kita tahu ada nabi yang dibunuh bahkan. Itu artinya apa? Berarti pada masa nabi itu tidak muncul kebenaran sebagai warna gitu, dari sebuah masyarakat atau generasi. Tidak selalu membawa kemajuan yang terhitung terukur secara fisik dan material. Enggak. Tentu bukan juga kita mengatakannya gagal, enggak, karena kesuksesan dan kegagalan dalam hal ini diukurnya bukan dengan seberapa kuat dominasi kebenaran itu wujud dalam kehidupan nyata, bukan. Para nabi itu ada yang gagal, sukses. Karena ukuran tugas para nabi adalah menyampaikan sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya setiap ajaran dan risalah Allah untuk manusia atau kepada manusia. Itu dilakukan oleh semua para nabi. Bahwa kemudian hasilnya kemudian muncul sebuah generasi atau satu kekuatan yang bisa mendominasi dan lebih kuat dari kekuatan kufur dan sebagainya, itu bukan tugas para nabi. Bukan kewajiban para nabi untuk mencapai di titik itu, enggak. Lah nabi yang terhitung besar saja, Nabi Nuh, emang berakhir dengan apa? Emang berakhir dengan dominasi peradaban risalah Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi Nuh? Enggak, justru habis kan, dihabiskan. Pembersihan generasi Nabi Nuh ini. Kita berbicara Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Musa wafat, apa yang telah dicapai oleh Bani Israel? Belum ada. Masih dalam proses yatihuna fil ard. Arba'ina sana, 40 tahun di masa penggemblengan, pengasingan. Artinya belum masuk ke kancah. Karena ketika Nabi Musa AS mengajak Bani Israel untuk masuk ke Palestina, kan menolak Bani Israel. Menolak. Dan karena menolak itulah kemudian diproses oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun untuk melahirkan generasi baru, generasi Yusha bin Nun. Dan sebelum generasi ini lahir dan tampil, Musa alaihissalam sudah wafat. Ya bayangkan itu. Keberadaan Nabi Musa itu tidak berbanding lurus dengan kemudian kemunculan satu generasi yang, karena bukan tugas dan kewajiban Nabi untuk sampai di level itu. Nah, ini kita bicara Nabi. Artinya keberadaan pribadi-pribadi dan individu-individu hebat tidak
berarti atau tidak berbanding lurus dengan pencapaian. Pencapaian dalam arti secara fisik yang terukur tadi, kekuatan. Maka begitu juga hukum yang berlaku ketika kita membaca fenomena Salahuddin Al-Ayyubi dan tentu Muhammad Al-Fatih. Jadi kesalahan besar kita adalah ketika kita membangun konstruk berpikir bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah manusia langit yang tiba-tiba dimunculkan oleh Allah. Dan kemudian dengan segala keistimewaannya itu menggugah semua manusia yang sedang terlena untuk ayo kita bangkit dan bangkit semua. Dan itu disadari atau tidak, itulah yang berlaku dalam kultur kita semua, dalam mental dan budaya kita. Kita menanti seorang pemimpin luar biasa yang tiba-tiba muncul sebagai anugerah Allah. Bahwa Allah berkehendak untuk menganugerahkan satu generasi dengan seorang pemimpin yang hebat, itu kehendak Allah. Tapi kita, apa kita kemudian hanya menunggu? Nah ini dia. Pada kenyataannya pemimpin-pemimpin besar seperti ini, seperti Salahuddin, seperti Muhammad Al-Fatih, itu tidak berdiri sendiri pada kenyataannya. Tidak muncul tiba-tiba. Ini lahir dari sebuah proses yang rasional, sebuah proses yang wajar, sebuah proses yang lebih tepatnya sunani, sesuai dengan sunnatullah Ta'ala. Bahwa mereka itu tidak lahir tapi dilahirkan. Mereka itu tidak tiba-tiba muncul tapi dimunculkan. Dan itu artinya sebenarnya pertanyaan itu bukan kepada kapan dia muncul, tapi apa yang kita lakukan untuk memunculkannya. Seperti itu. Disinilah pentingnya kita. Disinilah pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau generasi kita ini adalah generasi menjerit, di Jakarta beberapa waktu yang lalu kan jeritannya minta ampun. Kok gini-gini amat kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah, bla 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 bla. Ini generasi kita memang generasi menjerit. Cuma tolong jeritan ini harus reda sampai di generasi kita saja. Generasi anak-anak kita tidak boleh menjerit yang sama. Kalau 20-30 tahun yang akan datang generasi anak-anak kita pun menjerit sama persis seperti kita menjerit saat ini, pertanyaannya adalah terus apa yang telah kita lakukan saat ini? Berarti kita tidak pernah melakukan sesuatu dalam arti yang mumpuni, yang sesuai dengan harapan kita. Kita tidak pernah berupaya untuk melahirkan satu generasi. Ya kan karena kita hanya mewariskan saja jeritan itu. Dulu ayahmu menjerit, ibumu menjerit, kamu juga menjerit. Ya udah, memang nasib kita menjerit terus dari generasi ke generasi. Enggak boleh begini. Enggak boleh begini. Maka barangkali saya tidak pernah nanya langsung kepada Ustadz Budi apakah ini masalahnya. Artinya jangan mewariskan penjeritan itu gitu loh. Saya tetanggaan, berarti itu tetanggaan perumahan ya, berseberangannya dengan Ustadz Budi. Tapi tentu tanpa harus ngomong gini pun juga kebacalah, lebih kurang begitu. Apa yang sedang dilakukan Ustadz Budi dan saya bangun juga di komunitas saya juga demikian. Saya ke teman-teman di komunitas Sirah Nabawiyah, ayo kita lakukan sesuatu. Kita ini terlambat, merasa penting mempelajari sosok Rasulullah, perjuangan Rasulullah, perjalanan hidup Rasul bersama, ingat sendirian, bersama tidak sendirian, dengan komunitasnya, dengan para sahabatnya, sehingga melahirkan karya-karya peradaban. Kita lambat membahasnya, mengkajinya. Baru setelah kuliah, baru sudah mulai kerja, baru sudah rumah tangga, baru setelah punya anak, mulai kenal tuh, oh begini toh Rasulullah melakukan kaderisasi. Begini toh para sahabat generasi pelapis, kan sahabat tuh ada senior, ada junior. Ada Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Zubair. Ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Ja'far. Ada Abbas, ada Abdullah bin Abbas. Kan itu sahabat semua. Yang menarik ada Zaid bin Haris, ada Usamah bin Zaid. Yang menarik generasi pelapis para sahabat itu rata-rata di usia 15 tahun sudah matang. Sudah matang untuk mengemban tanggung jawab bukan seorang pribadi semata-mata untuk urusan manusia, bahkan dirinya dengan agamanya, dengan Allah Subhanahu wa taala.
Zaid bin Thabit di usia 14-15 tahun sudah menguasai 6 bahasa asing dan menjadi sekretaris Nabi SAW. Usia 15 tahun, anak tamat SMP sekarang. Anak kita di mana tamat SMP? Usamah bin Zaid usia 17 tahun, masih SMA, belum tamat, sudah menjadi jenderal dan memimpin pasukan melawan pasukan terkuat di dunia pada masanya. Dikirim ke Hawaii untuk melawan Amerika. 17 tahun belum tamat SMA. Jenderal-jenderal yang seniornya masih ada, santai aja, sudah ada jenderal baru. Itu pola kaderisasi Rasulullah. Pola kaderisasi Rasulullah SAW ketika orang-orang yang senior masih produktif. Zubair bin Awam itu masih bisa bertarung di lapangan, masih bisa memimpin pasukan. Tapi putranya Abdullah bin Zubair di usia 25-26 tahun sudah menjadi panglima tinggi, menjadi jenderal yang dikirim Utsman bin Affan di Madinah untuk ikut menaklukkan Afrika Utara bersama Abdullah bin Abi Sarh. Jadi ketika dia pulang ke Madinah dan memberi laporan, berpidato di mimbar Rasulullah SAW tentang kemenangan kaum muslimin di Afrika Utara, ayahnya itu masih aktif, belum pensiun. Kalau ayahnya berperang pun masih menang, tapi anaknya sudah sukses menjadi jenderal. Ini pola kaderisasi Rasulullah SAW. Kita ini kan enggak begitu pola kepemimpinan nasional kita. Selagi orang itu masih bisa kampanye ke sana kemari, sampai udah tua sekalipun enggak membiarkan anak muda untuk tampil, masih tetap ingin memimpin. Sudahlah, generasi 50 tahun, 60 tahun itu istirahat saja lah. Kami yang 20 tahun tuh sanggup memimpin negeri ini kok. Ngurus garam aja bisa lah. Apa susahnya? Gitu seharusnya kan generasi kita itu. Gak usah yang 50 tahun udah capek, udah sana istirahat. Kan seharusnya gitu. Bahasa itu seharusnya bisa terbaca ya dari kaderisasi Rasulullah. Anak 20 tahun tuh sudah bisa menang kok, menangkan dunia. Itu dia. Terus gimana itu terjadi? Nah itu dia. Gitu. Jadi masalah di situ. Kita lambat mempelajari ini. Nah kalau kita lambat mempelajari ini, nah gitu. Anak kita jangan lambat. Anak-anak kita dari sejak SD itu sudah harus dikenalkan pola kader Rasulullah seperti ini. Jangan sampai anak itu berpikir, masih anak-anak ini, masih remaja, masih muda. Enggak, itu berpikir kayak kita, terlambat. 30 tahun masih belum merasa layak. Kalau saya jadi gubernur gimana? Gimana ya? Ya 30 tahun mah udah telat kalau periode itu. 30 tahun mah sudah jadi apa-apa udah. 20 tahun aja udah berprestasi kok. Rasulullah ketika menaklukkan Mekah, meninggalkan Mekah, siapa yang diangkat jadi gubernur? Attab bin Usaid, usianya 21 tahun. Jadi gubernur Mekah. Di saat Abu Sufyan yang seniornya masih ada di sana, ditinggalin. Udahlah Abu Sufyan dah pensiun aja. Anak muda ini aja selesai. Dan beres. Itu yang penting. Makanya apa? Kita harus bangun kesadaran kepada anak-anak kita. Ya kami di Sirah, community, di komunitas Sirah itu ya. Apa yang kamu lakukan? Ayo kalau begitu. Kita harus ada kontribusi yang kita berikan sebatas kita mampu. Kita harus membuat bahan bacaan untuk anak-anak kita di saat mereka masih kanak-kanak dan remaja. Harus berbeda dengan bacaan generasi kita. Saya suka bilang, saya dulu waktu kecil itu bacaannya apa? Cerita-cerita yang di buku-buku sekolah, perpustakaan sekolah gitu kan. Kalau di Sunda itu ada apa namanya, Tangkuban Perahu Sangkuriang, Dayang Sumbi. Dari Jawa Tengah ada Aji Soko, gitu kan. Dari Jawa Timur apa tuh? Kenarok kan gitu kan. Itu nih baca tuh. Kemudian yang agak Islaminya kemudian Joko Tingkir, kemudian baru masuk sejarah Wali Songo, paling itu pun dengan segala pendek sekali. Itu bacaan. Kemudian setelah itu suka dengan cerita silat, Wiro Sableng gitu kan. Itu bacaannya waktu kecil. Anak-anak kita nggak boleh baca itu. Yang semakin kemari kan semakin berantakan, malahan Donald Bebek, Superman, terus apa lagi? Doraemon yang kayak gitu malahan semakin parah, semakin nggak jelas, suruh ngayal aja anak kecil. Anak kecil tuh harus tahu Khalid bin Walid itu sejak kecil. Harus tahu masalah pola kaderisasi Rasulullah, bagaimana Rasul membangun masyarakat, bagaimana SDM dan. Wah itu harus tahu. Harus menjadi bacaan mereka.
Sehingga 30 tahun ke depan ketika mereka berbicara atau memikirkan, oh negara kayak gini, oh seharusnya ini karena masalah pola kepemimpinannya. Dulu kepemimpinan Rasulullah nggak begini, anak tuh sudah punya bekal, nggak kayak sekarang. Nah ini dia ya. Nah ini permasalahan kita. Maka kita harus memahami generasi, gitu ya. Jadi faktanya kita kembali bahwa Salahuddin, apalagi Muhammad Al-Fatih, sebenarnya tidak bisa kita langsung sandingkan gitu, apple to apple antara. Tapi nggak enak kalau apple to apple, nanti orang yang fanboy Samsung nanti nggak ini. Samsung to Samsung lah gitu, apa. Ya kan suka rebutan tuh, ribut antara orang iPhone dengan orang Samsung. Artinya tidak bisa disandingkan begitu saja, karena beda. Kalau Muhammad Al-Fatih itu bisa dikatakan dia berada di generasi kesekian yang memang sudah berada di track langsung. Artinya tantangan sekian generasi Turki Utsmani itu memang, atau targetnya ya, dan tantangannya adalah Konstantinopel. Itu terjaga itu berapa generasi gitu ya. Dan mereka sudah betul katakanlah diambang kemenangan sebenarnya. Dan Muhammad Al-Fatih itu menuntaskan. Nah Salahuddin sebenarnya lebih berat dari sisi ini gitu ya. Karena generasi Salahuddin gitu hanya mengalami satu estafet dari satu generasi sebelumnya, yang sebelumnya terputus sama sekali, gitu ya. Dan Salahuddin bukan berada di puncak kekuatan utama, karena kekuatan utama umat Islam tetap Baghdad waktu itu, Abbasiyah, dan Salahuddin sebelumnya Nuruddin berada di Syam yang merupakan bagian kecil dari Baghdad, dari kekuatan Baghdad. Sehingga mereka harus menimbang dua sisi, menimbang Baghdad sebagai pusat Abbasiyah dan menimbang lawannya. Gitu. Beda dengan Muhammad Al-Fatih, dia berada di puncak kekuatan utama yaitu Turki Utsmani yang memang sudah sekian generasi fokusnya adalah menggedor Konstantinopel. Ada sedikit perbedaan di sini, gitu ya. Jadi generasi Salahuddin bisa dikatakan generasi yang relatif jauh lebih muda ketimbang generasi Muhammad Al-Fatih yang lebih dulu ditempa atau lebih lama ditempa, kan gitu ya. Sehingga dalam hitungan waktu atau proses yang berjalan, generasi Salahuddin lebih dalam tanda petik mencengangkan kita semua, menakjubkan kita semua. Artinya untuk mengatakan proses itu menjadi wajar cukup gitu. Dan memang itu terbukti. Semua pihak yang menulis tentang Salahuddin, baik itu di kalangan kaum muslimin atau non muslim pun, walaupun mereka sakit dalam arti merasa katakanlah ya secara ini kan mereka tidak suka sebenarnya dengan kemenangan kaum muslimin, tapi mau tidak mau ketika menulis sejarah mereka tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap fenomena generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini harus kita tahu. Jadi permasalahan ini permasalahan generasi, bukan permasalahan sosok atau individu. Barangkali ungkapan yang sederhananya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah juru bicara dari sebuah generasi yang sudah siap atau sudah dipersiapkan. Juru bicara. Namanya juru bicara, sebenarnya posisi Salahuddin bisa diwakilkan kepada yang lain. Kalaupun tidak ada Salahuddin, akan ada yang lain yang berada di posisi juru bicara generasi itu, gitu ya. Tapi tentu insya Allah, Allah yang menghendaki bahwa yang berada di posisi itu ada Salahuddin dengan segala kelebihannya dan kemudian tercatat dengan tinta emas dalam sejarah kita. Tapi inti permasalahan kita adalah Salahuddin adalah lahir dari sebuah proses yang sangat terarah, sangat terukur, sangat matang, yang betul-betul menyadari pertama kali titik-titik kelemahan umat yang membuahkan permasalahan umat yang tidak katakanlah terperi. Bagaimana umat Islam ditelanjangi kelemahannya oleh lawan, betul-betul dipecundangi dari semua lini. Ketika pasukan salib masuk ke Palestina, ke Syam itu kan kita itu udah kayak apa ya? Umat Islam itu udah kehilangan wajah sebenarnya. Enggak ada umat Islam dengan wibawanya yang katakanlah asal mendengar ada pasukan muslim musuh itu udah gentar. Itu udah enggak ada udah.
Pasukan salib masuk ke Syam itu dan Palestina itu luar biasa. Kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Padahal ibu kota khilafah Islam masih ada. Ibu kotanya masih ada. Khalifah masih ada. Tentara-tentaranya masih ada. Ulama-ulamanya masih ada di mana-mana. Tapi kenapa? Bukan pertanyaannya. Kenapa Palestina dan Syam itu betul-betul dikuliti? Mengenaskan sekali, tragis sekali. Ada satu masa 7 hari berturut-turut, setidaknya minimal itu angka yang terangkat dalam data-data itu antara 40.000 sampai 70.000 orang muslim dibantai dalam 7 hari. Kebayang nggak? Sekarang perang modern dengan senapan mesin, dengan bom, dengan rudal, angka 70.000 korban dalam seminggu itu terlalu besar loh sekarang. Dalam 7 hari. Artinya ketika terjadi perang di Irak, contohnya, dalam 7 hari berapa sih yang gugur, yang tewas, yang terbunuh? Untuk mencapai angka puluhan ribu itu terlalu. Lah pada masa itu, dengan pedang, bayangkan, dengan tombak, dalam 1 minggu 70.000 orang tewas. Sampai disebutkan darah kaum muslimin itu mengalir dan menggenangi mata kaki kuda pasukan salib. Kebayang itu. Itu kan sebenarnya pembuktian kelemahan kita oleh musuh. Kita tuh lemah sampai mempertahankan kehormatan. Ya kan wanitanya kan pasti diperkosa, dibunuh, itu pasti itu puluhan ribu. Coba bayangkan. Gak kebayang itu. Nah, jadi berarti di sini ada persoalan di internal umat. Karena sebenarnya kalau kita ngukur kekuatan lawan, memangnya pasukan salib waktu itu, pasukan Eropa sekuat apa sih? Nggak kuat-kuat amat kok. Itu bukan karena mereka terlalu kuat atau terlalu hebat sebenarnya. Ini harus kita pahami. Tapi kitanya terlalu lemah di bawah standar. Umat Islam itu sebenarnya tidak pernah menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Nggak pernah, dalam arti begitu. Sekuat apapun lawan, kalau kaum muslimin di atas standar iman, iyyakum minkum isyruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang di antara kalian dengan kualitas sabar, maka akan mengalahkan 200. Berarti 1:10 kualitas kaum muslimin itu. Kan itu. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ketika kaum muslimin lemah sekalipun, standarnya apa? 1:2. 1 muslim 2 lawan. Itu paling lemah standar umat Islam seharusnya. Kalau di bawah itu, ya kalah. Ya kalah. Nah, ini pokok permasalahan kita. Kalau kita baca latar belakang Eropa pada masa itu, Eropa itu tidak sedang dalam solid. Justru Eropa itu kapal pecah. Dan ketika elit-elit Eropa menyadari bagaimana kita merekatkan gitu, bagian-bagian kapal Eropa yang sudah pecah itu, caranya apa? Melempar potensi konflik dan permasalahan internal Eropa keluar Eropa dengan mengusung isu perang suci. Jadi perang suci itu adalah cara elit-elit Eropa untuk menghindarkan Eropa dari keruntuhan yang atau kebinasan yang kemusnahan yang mengerikan. Di Andalus, di Spanyol, Portugal dan Prancis, sekian ratus tahun Eropa itu udah dianggap apa kan? Sudah nggak ada, dianggap keberadaannya nggak ada. Karena kaum muslimin terlalu kuat di Andalus. Tapi ternyata kan di Andalus berangsur-angsur turun kekuatan umat Islam. Nah, ketika mereka turun, itulah kesempatan Eropa menggalang kekuatan melalui Paus Urbanus untuk kemudian memobilisasi seluruh kekuatan atau unsur kekuatan Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, semuanya untuk konsentrasi ke Palestina. Karena Andalus sedang lemah. Palestina pun juga dan sekitarnya sedang lemah itu. Nah, ini masalahnya. Nah, kelemahan ini awalnya mengejutkan kaum muslimin. Tentulah syoklah kaum muslimin. Nggak kebayang kan? Khilafah masih berdiri, khalifah masih ada. Makanya nggak sederhana yang kita bayangkan. Kalau khilafah berdiri, persoalan umat selesai. Itu dari mana teori ini? Banyak permasalahan umat dan keterpurukan umat terjadi di tengah khilafah yang sedang berdiri. Berarti keberadaan semata-mata keberadaan khilafah bukan jaminan.
Kunci kekuatannya bukan di institusi semata-mata, tapi sebenarnya adalah di masyarakatnya. Nah, perlahan-lahan, nah ini dia. Ada yang mencoba untuk melakukan evaluasi atau tepatnya otokritik. Semacam evaluasi ke dalam umat Islam sendiri, tubuh umat Islam. Jadi mereka begini, tidak memulai dari mengecam musuh. Ini gara-gara kalian, bla 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 bla. Kalian kafir, kalian kejam, kalian. Ya orang kafir ya kafir lah. Orang kafir mah jangan diharap sayang sama kita. Salah kalau kita berharap. Tentu semuanya senang-senang saja kalau kita rukun-rukun dengan orang kafir baik-baikan. Tapi kalau mengharap kita dikasihani, ya itu salah. Kitanya yang harus kuat, jangan mengharap dikasihani. Jangan membenarkan kelemahan kita dengan kamu harus sayang sama saya. Jangan, nggak boleh orang mukmin begitu. Makanya al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Itu lebih baik. Karena intinya kita harus kuat. Dengan kekuatan kita lawan orang-orang kafir tidak akan berani macam-macam. Dan kita punya instrumen untuk membangun hubungan yang baik, toleransi sesuai ajaran kita. Tenang saja. Kalau umat Islam kuat, umat yang lain itu akan tenang kok. Tapi kalau umat Islam lemah, maka akan terjadi kekacauan. Tuh, hukumnya begitu kok. Selalu begitu. Intinya memang kita tidak boleh mengiba, minta dikasihani lawan. Ini gara-gara kalian orang kafir, dengki kepada orang Islam. Tanya dulu kenapa dia bisa melakukan membuli, kata, menyakiti, mengintimidasi kita. Karena kitanya di bawah standar. Kitanya punya kelayakan untuk itu. Kalau teori Malik bin Nabi, ngapain kita sibuk menyalahkan penjajah? Kita menyalahkan penjajah, mereka mah tidak akan tobat, nggak ada konsep tobat kok. Mereka juga belum tentu kita minta maaf karena merasa lah ngapain minta maaf pada orang lemah. Yang harus kita persoalkan adalah kenapa kita dalam posisi atau punya kelayakan dijajah. Itu yang harus kita permasalahkan. Gitu loh. Yang menjadi fokus kita seharusnya adalah kenapa kita layak dijajah. Kalau kita tidak layak dijajah, mereka tidak akan menjajah kita. Kalaupun mau nggak akan berhasil, kan begitu. Jadi jangan kemudian mempertanyakan kenapa kalian menjajah kami. Pertanyaan terus dibalik, kenapa kita layak dijajah? Itu lebih konstruktif. Inilah yang dilakukan ulama generasi itu. Ketika melihat fenomena itu, mereka mencoba. Ini sebenarnya penyakit umat apa? Itulah yang digali. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak penyakit umat ternyata. Artinya penyakit ini membuat umat lemah, performanya di bawah standar, gitu ya. Intinya sederhananya, umat ini dari awal adalah umat risalah. Allah menurunkan petunjuk terakhir Al-Quran kepada umat ini. Lah umat inilah yang berkewajiban untuk mengusung risalah Allah itu ke seluruh dunia, ke alam semesta. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Warsalnaka lil alamin nadhira. Itu kewajiban kita. Artinya apa? Kita harus berada di posisi layak mengusung misi Allah itu, pesan Allah kepada alam semesta itu. Kita harus layak di situ. Gitu loh. Karena kitalah yang mengemban tanggung jawab itu dari Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung yang kuat-kuat. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi semuanya tidak sanggup. Wa ashfaqna minha, dan semuanya takut. Wa hamalahal insan, manusialah yang menanggungnya. Nah, ini amanah Allah itu ada di pundak kita. Nah, berarti dari waktu ke waktu kita dituntut untuk sanggup dan punya kelayakan, kapasitas, kompetensi untuk mengusung amanah itu. Masalahnya itu bukan pemberian dari Allah, kesanggupan itu adalah harus yang kita upayakan. Disitulah kenapa Rasulullah membangun generasi, mendidik para sahabat mendidik tabi'in, kan begitu. Nah, ketika kita tidak layak, berarti kita di bawah standar ideal muslim.
Gitu loh. Berarti ada permasalahan di internal kita. Nah, inilah yang kemudian dipelajari oleh ulama-ulama generasi itu. Setelah bahasa kita didokumentasikan, ya ujung-ujungnya mereka sampai pada titik kesimpulan tertingginya, permasalahan utama adalah keilmuan, keulamaan. Dalam bahasa kita adalah pendidikan dan keilmuan. Ini pokok masalahnya. Misi ilmu dan keulamaan itu sudah tidak berada di level tadi. Inilah kemudian yang harus diperbaiki atau yang menjadi pangkal persoalan kita untuk memperbaiki semua fenomena kemunduran itu. Manusia akan tahu dia seharusnya berada di posisi mana. Dan kalau dia punya ilmu, kalau sudah punya ilmu, dia sanggup melaksanakan ilmunya itu. Inilah yang terjadi pada generasi itu. Dan lagi-lagi, loh kan ada ulama besar, ada Al-Mawardi, ada Al-Khatib Al-Baghdadi, itu kan di generasi abad kelima. Kok kenapa juga? Nah, tadi yang saya katakan di awal, ini bukan persoalan pribadi. Adanya individu-individu hebat dari masa ke masa tidak akan menjamin bahwa di masa itu akan terjadi sebuah perbaikan atau kebaikan yang bersifat massal, masif. Itu membutuhkan tanggung jawab bersama, kolektif, kesadaran bersama dan tanggung jawab bersama. Nah, inilah yang digugah oleh para ulama itu. Makanya dimulailah perbaikan itu dari bidang pendidikan, melahirkan madrasah, istilahnya madrasah. Nah, madrasah itu dalam konteks zaman itu bukan madrasah kayak kita sekarang. Kalau kita dengar kata madrasah, apa yang terasosiasikan apa? Madrasah. Pertama sekolahan, yang kedua ya itu isinya ada bangku-bangku, tapi apa ya? Kalau dengar kata madrasah itu apa yang terasosiasikan di pikiran kita apa? Sekolah agama terus tertinggal dalam urusan sains dan sebagainya. Oh iya, jujur aja, minim fasilitas. Oh iya kan? Kurang dana intinya. Iyalah, terus apa lagi? Jujur aja. Lulusannya sulit bersaing ke perguruan tinggi elit. Sekolah buangan. Ya itu sekarang kan begitu kan? Itu akui aja, memang itu faktanya gitu loh. Jangan bilang enggak madrasah ini enggak madrasah. Ya jangan satu dong, kita bicara tentang penilaian umum. Tapi madrasah pada masa itu sama dengan pendidikan tinggi. Madrasah pada konteks masa itu adalah universitas. Dan bukan sembarangan universitas. Duduk sebagai guru-guru besarnya itu sekelas Al-Juwaini, sekelas Al-Ghazali, sekelas Al-Hirasi, sekelas kayak gitu. Jadi kalau sekarang rektor top dunia gitu loh madrasah tuh begitu. Beda ya. Makanya Al-Fatih itu kalau berkembang dari kutab ke madrasahnya harus begitu kesannya, mengubah kesan madrasah. Gitu. Yang mengajar tafsirnya adalah orang yang sudah melahirkan tafsir 30 juz. Wah, gitu dong. Yang mengajar fikihnya adalah orang yang mengerti seluk-beluk perbandingan fikih madhab. Yang mengajar matematikanya adalah juara matematika nasional. Oh gitu loh, baru itu kayak begitu, itu madrasah tuh. Nah kalau mau dikembalikan ke citra madrasah awal tuh begitu madrasah itu. Nah, tapi uniknya madrasah generasi ini mengambil satu corak baru. Madrasah yang sudah ada, yang disebut madrasah nizamiyah, itu madrasah paling elit di dunia Islam saat itu ditinggalkan. Ini tren lama karena kurikulum, sistem pendidikan dan output pendidikan madrasah lama ini nizamiyah sudah tidak lagi sanggup untuk menyelesaikan tantangan semasa pada masa itu. Ini ukurannya. Sebenarnya kalau kita mengukur itu kesuksesan pendidikan kita itu apa sih? Kalau alumninya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, itu baru sukses seperti pendidikan kita. Lah sekarang universitas kita yang di mana-mana itu, kenapa persoalan kita tidak terselesaikan? Persoalan hukum tidak terselesaikan. Berarti kan fakultas-fakultas hukum itu tidak melahirkan output alumni yang bisa menyelesaikan hukum di Indonesia. Berarti harus dievaluasi.
Kenapa perkembangan teknologi kita terlambat? Berarti ITS, ITB harus dievaluasi. Kenapa output pendidikan Anda tidak melahirkan orang-orang yang bisa bersaing di level Asia Tenggara saja? Malah perkembangan IT-nya Singapura, Malaysia aja kita keteteran. Kenapa produk pertanian kita jauh di bawah Thailand? Berarti IPB harus dievaluasi. Seharusnya begitu. Harusnya begitu itu. Jangan kemudian nyari isu bikin apa, jadi semua kegagalan itu karena ada faktor ini, karena faktor ormas. Alas, capek dengernya. Ini ya. Ini kan sebenarnya kita mencari pembenaran-pembenaran terhadap kegagalan-kegagalan. Aspek ekonomi, keuangan. Kenapa keuangan kita begini? Berarti orang-orang fakultas yang terkait dengan keuangan itu, ekonomi dan seterusnya, manajemen, itu harus dievaluasi. Karena kan yang memangku jabatan-jabatan itu, kebijakan yang melahirkan kebijakan-kebijakan, kan alumni-alumni sana kan? Kenapa Anda gagal? Kan pertanyaannya. Ini. Maka waktu itu nizamiyah ditinggalkan oleh generasi ini, ditinggalkan. Jadi sekolah negeri itu ditinggalkan. Terjadi kan? Tren sekolah negeri ditinggalkan pada masa itu oleh generasi ini. Kenapa? Karena tantangan yang di depan mata, yaitu pasukan salib yang sudah menguasai Syam, dan segala kekisruhan negeri dalam negeri itu tidak bisa lagi diselesaikan oleh alumni-alumni dari madrasah-madrasah nizamiyah. Sistem pendidikan dan kurikulum nizamiyah tidak bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat umat. Maka apa yang dilahirkan? Tren madrasah baru yang kurikulumnya, sistem pendidikannya, pola asuhnya dan seterusnya itu kemudian diorientasikan untuk bisa menyelesaikan ini. Ini saya udah bilang sih ke lingkaran Al-Kutab di sana, Kutab di Depok pusat sana. Kutab itu orientasinya harus ke sana. Orientasi pendidikan Kutab itu kemudian harus bisa melahirkan, tentu berproses ya, harus melahirkan nanti orang-orang yang kemudian dipersiapkan untuk menjawab tantangan semasa. Sehingga negeri ini terselesaikan permasalahannya, gitu loh. Kan memang itu tujuannya kita pendidikan itu. Tentu terselesaikan dengan kerangka, dengan skop, dengan payung orang-orang yang berkomitmen kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kan itu supaya terbangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu yang kita inginkan kan. Segala kemajuan itu dibingkai dengan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan pendidikan Kutab. Ini dari awal saya katakan ini. Karena kalau kita ingin membicarakan generasi ini ya intinya di sini, esensinya di sini. Karena itu yang akan lahir kemudian. Nah, madrasah ini mulai dibangun di TUS, mulai dibangun di beberapa tempat dan seterusnya. Satu generasi selesai, yaitu generasi yang merasakan keterpurukan dengan pembuktian yang dibuktikan oleh pasukan salib yang menguasai Syam dan Palestina. Masuk generasi berikutnya, generasi yang melanjutkan estafet tadi dan kemudian membangun jaringan kuat, mensosialisasikan tren ini, tren madrasah ini. Maka lahirlah jaringan madrasah-madrasah pembaharuan, madrasah islah di seluruh wilayah Islam. Pusatnya di Baghdad. Pusatnya di Baghdad. Rektornya kalau bahasa kita adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Masyarakat kita hanya mengenal beliau sebagai sosok tokoh sufi. Itu yang paling populer. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh pergerakan dan pendidikan. Itu yang sejatinya. Dan beliau membangun organisasi, jaringan, pergerakan yang memanjang dari wilayah timur, dari Khurasan, dari mana sampai ke barat, sampai ke Maroko. Dan ada tokoh-tokohnya di setiap wilayah itu. Di Maroko Abu Madian Al-Maghribi, di Fas. Kemudian di Mesir juga ada begitu, dan seterusnya. Beliau sendiri di Baghdad. Apa yang beliau lakukan? Nah ini dia. Baghdad sebagai ibu kota punya kelebihan. Tempat berkumpulnya para ahli, para ulama kelas atas. Maka konsentrasi Baghdad selain pengasuhan, pola pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak, kepada anak asuh maksudnya, bukan anak-anak kecil saja di situ. Kan universitas. Itu juga pendidikan kelas tinggi,
karena dosennya dosen top seluruh dunia kan, berkata ada di Baghdad, ibu kotanya. Maka posisi madrasah pusat yaitu madrasah Baghdad, madrasah Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jilani, itu kemudian menjadi magnet bagi seluruh potensi yang paling menonjol dari setiap madrasah cabang atau madrasah daerah. Jadi anak-anak daerah yang punya talenta, potensi, kecerdasan yang di atas rata-rata di daerah masing-masing itu kemudian dikirim ke Baghdad semuanya. Dari Syam, dari tempat pendudukan pasukan salib waktu itu, di antara yang muncul adalah dua bersaudara Qudamah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan Ziyauddin Al-Maqdisi. Namanya terkenal sekali kan? Abu Qudamah Al-Maqdisi itu lulusan madrasah Baghdad Qadiriyah, 2 tahun dididik oleh Abdul Qadir Jilani, kemudian Abdul Qadir Jilani meninggal. Coba bayangkan ini. Jadi yang potensial setelah itu dikembalikan ke daerah untuk mengembangkan daerah. Ini Al-Fatih seharusnya begitu. Anak-anak yang menonjol di Gresik ini harus dikirim ke Depok, 2 tahun di sana. Yang menonjol pulang jadi kader gitu, jangan nyantol di sana gitu, sehingga berkembang daerah. Nah, daerah apa selain pendidikan standar secara umum, pengajaran, konsentrasi atau fokus dengan potensi daerah masing-masing, dengan permasalahan daerah masing-masing. Contohnya yang di Mesir, permasalahannya apa? Mesir permasalahannya adalah waktu itu Mesir di bawah naungan dinasti Fatimiyah Syiah. Jadi tantangannya adalah bagaimana mensunikan kembali masyarakat Mesir, sehingga madrasah ini bergerak di akar rumput, di grassroots masyarakat Mesir, bagaimana mensunikan kembali Mesir, sehingga masyarakat Mesir perlahan-lahan, sebenarnya kan Syiah itu kan lahirnya dari atas, dari kekuasaannya, di bawah nggak kuat-kuat amat. Mereka hanya membuat kebijakan, contohnya azannya jam azan Syiah dan sebagainya, ritualnya saja. Tapi di tengah masyarakat nggak kuat-kuat amat. Maka ketika ada gerakan untuk mensunikan, sunisasi, gitu ya, itu mudah, cepat, dan ini penting sekali. Berarti permasalahan daerah dan potensi daerah itu kemudian dioptimalkan. Ini contoh di Hakkar dekat Mosul di Irak. Itu ada masalah, daerah tersebut adalah kantong-kantong para penyamun kelas kakap. Mereka ini dalam kisruh politik itu sering menjadi tentara bayaran pihak-pihak yang berkecimpung atau berselisih dalam urusan politik. Jadi setiap pihak akan membayar kelompok-kelompok ini untuk kemudian dijadikan centeng mereka, bodyguard mereka, dan seterusnya. Karena mereka punya potensi di dalam militer yang sangat luar biasa. Ya, ibarat kata udah penyamun yang nekat ya. Luar biasa itu, daerah Hakkar itu. Nah, Syekh Adi bin Musafir, itu jaringan Syekh Abdul Qadir Jilani, masuk ke daerah ini. Ngapain? Membikin madrasah yang intinya, yang fokusnya adalah menyentuh aspek kejiwaan masyarakat ini, agar terjadi tazkiyah, pembersihan mereka. Sehingga ternyata dari situlah perlahan-lahan banyak orang-orang daerah Hakkar yang bertaubat. Nah, penjahat, preman bertaubat. Jadi apa kemudian? Enggak kemudian jadi ya sudah kita yang penting zikir setiap hari, itu mah pastilah masalah itu. Tapi potensi kemeletiran mereka itu tidak dibuang. Mereka tetap disuruh berlatih, menjaga fisik mereka, karena itu budaya mereka. Artinya kemampuan militer mereka tidak dihapus karena mereka taubat, enggak, tetap. Kenapa? Karena nanti setelah mereka bertaubat, kemampuan militer mereka itu dipakai oleh pihak-pihak yang bersama-sama mengusung misi islah atau pembaharuan waktu itu. Dan itu sangat bermanfaat ketika Nuruddin Zanki dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi naik. Maka dia tidak bingung-bingung, ini pemimpin pusat di Syam ini, Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi tidak bingung-bingung untuk mencari modal-modal, potensi-potensi, talenta-talenta militer tingkat tinggi, tinggal ditarik aja dari Hakkar. Maka Jenderal Salahuddin
Panglima Salahuddin, tentara Salahuddin itu banyak alumni Hakkar, Madrasah Hakkariyah atau Madrasah Adawiyah. Sudah terbentuk keislamannya, ruhiyahnya, punya kemampuan bakat atau militer alamiah yang teramat sangat mumpuni. Dahsyat sekali. Begitu. Sekarang berarti kalau kita ya langsung kalau kita terapkan di Gresik ini tantangannya apa? Itu harus kita dokumentasikan. Apa tantangan Gresik? Atau di jangan-jangan tidak ada tantangan di Gresik? Kalau tidak ada tantangan nggak apa-apa. Apa target kita untuk Gresik? 20 tahun yang akan datang, kan gitu. 20% di semua lini strategis Gresik ini dipegang oleh alumni Kutab Al-Fatih. Jangan pikir loh, kok ikut keduniaan? Bukan keduniaan itu kendaraan untuk akhirat. Sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang lahir, corak masyarakatnya yang menentukan adalah yang 20% ini. 20% itu besar untuk menentukan. Karena yang 80%-nya belum tentu solid. Kan begitu? Nah ini dia. Berarti di semua bidang strategis di Gresik 20 tahun yang akan datang adalah alumni sini. Kalau begitu tantangannya apa yang harus kita buat? Nah kan gitu. Ya Rabbi ya Karim. Generasi ini begitu. Dan tercatat Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan jaringannya ini memanfaatkan momentum haji untuk melakukan musyawarah akbar. Akbar itu bukan terang-terangan, mereka sembunyi-sembunyi karena ini perencanaan untuk internal umat yang tidak boleh bocor, gitu loh. Bahaya kalau bocor kepada siapapun, apalagi kepada lawan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika gerakan ini kemudian klop dengan orientasi politik yang juga sebenarnya orang-orangnya adalah lahir dari gerakan ini. Nuruddin Zangki itu kan juga lahir dari gerakan ini, dia dididik oleh gerakan ini. Ketika dia berada di puncak politik sebagai sultan di Syam, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi sebagai bawahannya, maka itu sudah satu visi. Kekuatan sosial, kekuatan keulamaan, kekuatan politik, kekuatan ekonomi ada di tangan orang-orang yang sudah satu visi bersama bagaimana membangun islah. Dan target mereka sebenarnya adalah kebangkitan umat secara menyeluruh. Cuma mercusuarnya adalah Palestina. Kalau berhasil merebut Palestina berarti umat ini udah sehat. Kan itu aja sebenarnya. Maka Nuruddin Zangki tahun 60-an, 560 Hijriah, itu sudah membuat mimbar untuk Masjidil Aqsa. Karena dia sudah yakin sekali hanya tinggal beberapa gebrakan Masjidil Aqsa bisa direbut. Itu Nuruddin Zangki sudah optimis sekali. Tapi hanya beberapa saat kemudian meninggal. Salahuddin lah naik. Nah, ketika Nuruddin Zangki masih hidup, bagaimana kemudian bisa menghentikan atau bisa merebut kembali Palestina? Secara strategi politik dia harus menguasai Mesir, dan Mesir waktu itu Syiah. Maka dengan cara-cara politik lah Nuruddin Zangki mengirimkan Asaduddin Syirkuh, paman Salahuddin, bersama Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir. Untuk apa? Merebut elitnya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian berhasil merebut elit, memangkas elit Mesir yang Syiah Fatimiyah. Karena kenapa itu penting? Karena sebenarnya yang membuat atau diantara yang membuat pasukan salib itu begitu leluasa ke Palestina adalah karena Mesir di tangan orang-orang Syiah. Mesir itu membuka diri untuk pasukan salib masuk ke Palestina. Maka Mesir harus disenyawakan lagi dengan Syam. Harus satu visi dengan Syam. Syiah harus diruntuhkan. Maka Salahuddin Ayyubi itu yang berhasil di situ, berjaya di situ, meruntuhkan. Nah, pertanyaannya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi meruntuhkan elitnya, coba bayangkan saja, kenapa tidak ada gejolak dari bawah? Kan sewajarnya dong, kalau atasnya diruntuhkan, kan di grassroots kan pasti goyah kan? Kan tadi jauh sebelum Salahuddin Ayyubi ke Mesir, grassroots sudah digarap lebih dulu oleh gerakan grassroots para ulama ini, jaringan Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga ketika atasnya dipangkas, mereka malah takbir Allahu Akbar, selesai urusan kita. Dan dari situlah babak baru dimulai. Hanya 20 tahun dari situ Palestina direbut kembali oleh kaum muslimin. Tahun 80 sekian Hijriah. Coba bayangkan.
Dan sekali lagi, merebut Palestina itu bukan satu-satunya target, itu cuma penanda, itu mercusuar bahwa umat sudah sehat. Apa yang dilakukan Nuruddin Zanki dan Salahuddin Ayyubi itu nggak kebayang dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan. Kan mereka ini lagi perang, kondisinya perang dengan pasukan salib, dengan Eropa. Tapi di internal wilayah Islam, kan perang otomatis di perbatasan. Di daerah-daerah Islam, di kota-kota yang sudah masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki, Salahuddin Ayyubi? Keamanan, kemakmuran, kesejahteraan dan semuanya itu dirasakan oleh semua orang. Padahal negaranya secara hukum sedang perang dengan negara tetangga. Tapi di dalam nggak terganggu. Artinya di dalam itu justru sejahtera, aman, tenang. Kalau negara kita perang dengan luar, di dalamnya rakyatnya ngapain? Terdampak habis, yakinlah. Nauzubillah sih. Nauzubillah. Nggak kebayang kan? Semua berjalan normal di tengah kondisi negara sedang perang. Kan sulit, nggak kebayang itu. Dalam catatan Ibnu Jubair, seorang petualang dari Maghrib, dari Andalus, dalam kitabnya Rihlah Ibnu Jubair, dia mengatakan satu hari ketika dia sedang berada di situ di daerah Salahuddin Ayyubi di Syam, di hari di mana akan terjadi perang antara pasukan Muslim dengan pasukan Nasrani. Di dalam pasar, di pasar, jangankan kaum muslimin, orang-orang Nasrani yang bermukim di wilayah Islam, Ahlul Dhimmah, itu masih ke pasar, masih bertransaksi dengan kaum muslimin, biasa saja, akur-akur saja. Padahal siangnya pasukan mereka bertempur. Pasukannya yang bertempur, tapi sipilnya enggak, biasa aja. Jaminan sampai Ahlul Dhimmah aja, orang Nasrani yang tinggal di wilayah Islam, itu terjamin aman. Coba bayangkan, kebayang enggak itu? Itu catatan Ibnu Jubair dalam Ar-Rihlah. Di tengah kondisi perang seperti itu, betapa besar kebutuhan negara terhadap anggaran. Woi, anggaran perang. Ini menurut berita yang saya tahu, Indonesia ini kalau kita perang, angkatan bersenjata kita itu hanya punya anggaran yang cukup untuk 4 hari saja. Kalau perang itu direncanakan oleh lawan 1 minggu, maka hari kelima pesawat kita tidak terbang, tank baja kita tidak berjalan, kapal kita diam. Jadi kalau lawan siap perang 1 minggu, kita di hari kelima udah habis. Karena anggaran kita udah habis sudah. Cadangan BBM kita tidak cukup untuk mendanai perang lebih dari 4 hari. Apa-apaan ini negeri ini? Nuruddin Zanki ketika negara membutuhkan anggaran atau dana untuk perang begitu besar, apa yang dilakukan? Kebijakan dilakukan. Tentu dia membutuhkan satu upaya untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat, ya kan? Karena ekonomi masyarakat itu akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, keuangan negara, kan begitu? Caranya apa? Bukan narik pajak atau naikkan pajak, justru Nuruddin Zanki menghapus sekian besar pajak kepada rakyatnya. Kebayang nggak kalau sekarang udah nggak masuk hitungan? Bingung itu Sri Mulyani, saya yakin. Nggak bingung. Di saat membutuhkan dana besar-besaran untuk infrastruktur loh, untuk perang, lah semua lini disedot. Coba bayangkan, pajak dinaikkan, ini dinaikkan, TDL dinaikkan, dana haji pun mau diambil. Coba bayangkan, ya udah kalang kabut. Ini untuk infrastruktur loh. Bagaimana kalau perang? Nuruddin Zanki itu ketika perang malah justru dia menghapus sekian banyak instrumen pajak. Dia hapus. Itu tercatat dalam kitab Abu Syamah Ar-Rawdaitain. Gak kebayang itu. Out of the box, di luar jangkauan. Tapi terjadi apa? Sukses, nggak ada gejolak, justru sukses kok. Kemudian apa yang dilakukan? Pendidikan. Nah ini dia. Di zaman Nuruddin Zanki dan Salahuddin Ayyubi, pendidikan itu justru mencapai puncak kesemarakan, semarak betul. Madrasah di mana-mana dibangun. Lo bayangkan aja. Jadi kondisi negeri sedang kritis itu justru memperbaiki semua yang terkait dengan pendidikan. Infrastruktur itu soalnya belakangan, pendidikan aja dulu. Dan yang menarik, bukan hanya Salahuddin Al-Ayyubi atau pejabat pemerintahan, instansi pemerintahannya, individu-individu, orang perorangan pun juga ikut-ikutan yang punya dana, punya uang, itu
mereka alokasikan untuk pendidikan. Dan yang menarik di sini, justru di zaman perang salib, pendidikan di kalangan wanita sangat luar biasa. Kaderisasi ulama wanita berjalan dengan sangat baik. Ada catatan-catatan Ibnu Najah dan istrinya yang keliling kota-kota, wilayah-wilayah konflik itu untuk kemudian memastikan pendidikan kaum wanita. Karena istrinya juga ulama. Ibnu Najah juga ulama, muridnya Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, kebayang itu. Dan istri-istri bangsawan yang punya uang itu beramai-ramai mewakafkan uangnya untuk membangun madrasah. Bukan sekedar membangun loh. Mereka itu membangun dan membiayai. Jadi madrasah khatun fulan, madrasah khatun fulan, itu namanya begitu. Itu artinya apa? Dia dibiayai, dibangun, dibiayai semua operasional pendidikannya termasuk gaji gurunya, semua kesejahteraan muridnya oleh dana pribadi, orang per orang. Ini kalau ini ada, Kutab Al-Fatih ini cukup satu orang aja. Cukup satu orang saja. Tenang aja lu. Butuh apa sih? Dana 5 miliar per bulan. Gampang. Gitu. Yang punya, yang nggak punya mah ya susah lah. Tapi artinya itu fenomena ini. Sampai lagi-lagi Ibnu Jubair dalam kitab Rihlahnya mengatakan apa? Dan aku mengarahkan semua anak-anak Andalus, semua anak-anak Maroko, Maghrib. Bagi mereka yang ingin belajar dengan tenang, datanglah ke Syam. Syam tuh lagi perang. Ibnu Jubair bilang kalau mau belajar dengan tenang, nyaman, datanglah ke Syam. Di wilayah-wilayah Islam, di Syam, bukan wilayah yang perangnya, wilayah. Semua fasilitas penunjang mencari ilmu diberikan cuma-cuma dan begitu luar biasa. Pokoknya Anda bisa fokus untuk belajar di tengah negeri yang sedang konflik, yang sedang perang. Ini perang salib itu begini loh sebenarnya kenyataannya. Loh bagaimana tidak? Tadi madrasah dibangun, beasiswa banyak. Terus apa? Pemerintah mendirikan kalau bahasa kita sekarang pemondokan atau hotel-hotel gratis di setiap kota di Syam. Musafir untuk kepentingan apapun, mencari ilmu, mencari nafkah, perdagangan, itu bisa bebas keluar masuk gratis di hotel yang dibangun pemerintah di setiap kota. Di Gresik ini ada 3 hotel bertaraf bintang 4 untuk para pelajar mencari ilmu dari luar kota. Kalau orang tuanya ingin menjenguk, dia tinggal di situ. Asik kan? Nggak banyak biaya yang keluar kan? Wah, ini dari mana? Wakaf semua. Ini sebenarnya yang terjadi di tengah kondisi perang salib itu. Ketika mulai kebangkitan itu sampai umatnya sehat. Memang lagi perang, tapi sebenarnya umatnya sehat karena sudah bangkit sebenarnya. Sehingga wajar kalau begitu Palestina direbut kembali itu udah tinggal, ya itu tadi Nurdin Zamki itu udah membuat mimbar. Alah, tinggal 1 gebrakan, 2 gebrakan. Optimistis sekali. Menumbangkan Amerika mah tinggal, saya hitunglah dengan hitung-hitungan 2 tahun lagi juga kita menguasai Wall Street. Wah, bahasanya kan gagah itu kalau begitu. Itulah perang salib, itulah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan lagi-lagi pendidikan, gak kebayang pendidikan. Saya kalau mau cerita panjang tentang masalah bagaimana peran pendidikan dan orang-orang elit dan kaya terhadap pendidikan di masa ini teramat sangat hebat. Ini terjadi perpaduan yang sangat luar biasa antara orang-orang yang berkecimpung dalam keilmuan sehingga mereka fokus mengajar dan mendidik, dan orang-orang kaya yang fokus memfasilitasi supaya semuanya berjalan. Itu adalah salah satu pangkal persoalan gitu yang membuat kemudian kebangkitan itu begitu cepat akselerasinya. Karena yang kita butuhkan juga gitu. Seharusnya orang-orang yang berkecimpung dalam keilmuan, bidang keilmuan itu nggak perlu lagi buat proposal kayak sekarang. Mencoba memahamkan atau memberitahu, paling tidak ya, kalau bisa memahamkan kepada orang-orang yang punya dana bahwa Anda tuh harus berperan di sini. Kalau zaman itu enggak, orang kaya mencari, ayo sini, wahai guruku sini kemarilah, di sini aja ngajar, aku semua sediakan. Kan gitu. Kalau orang kaya sudah kayak gitu asiknya, ada 5 orangnya di Gresik. Selesai urusan kita. Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai ada dalam satu dokumentasi. Tentu ini bukan satu-satunya. Ini kan dokumentasi kan yang terangkat ya. Saya pernah mencoba untuk menggali. Jadi ada seorang ulama di Mesir kan tadi prosesnya tadi islamisasi kan, sunnisasi dari Syiah itu. Itu genting sekali. Maka ulama yang berperan besar di daerah situ, di satu daerah, itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi itu
menggunakan wakaf untuk apa? Menunjang kehidupan sang syekh dengan satu generasi keturunannya, sehingga si guru itu tidak harus memikirkan anak saya nanti perlu apa untuk sekolahnya, untuk apanya gitu, nggak perlu, karena dia dan satu generasi keturunannya dipenuhi dari wakaf Salahuddin Ayyubi. Coba hitung kebutuhan Anda dan untuk keluarga Anda sampai mereka kemudian jadi orang semua, dibutuhkan berapa? 200 juta per bulan, saya tutup. Kan adem kan? Pokoknya udah taunya tinggal ngajar aja, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah guru berwirausaha, nggak perlu kalau begitu. Di level tertentu dibutuhkan yang seperti ini, di level tertentu, gitu ya. Dan itu dilakukan Salahuddin Ayyubi. Bayangkan, padahal dia saat itu sedang perang, mikirinnya ini. Karena perang itu tidak akan sukses, tidak akan berhasil kalau masyarakatnya tidak dalam level siap seperti ini. Itu dalam pikiran mereka. Kita nggak sekarang, tantangan negara kita apa dan level masyarakat kita di mana? Malah membuat perjanjian perdagangan bebas se-Asia. Ya udah, kita tinggal jadi kuli aja semuanya. Orang kita tidak siap di situ sebagai pelaku, ya sudah, tinggal menjadi kuli. Negara-negara ada asing datang dengan SDM-nya yang siap menjadi pelaku semua di semua bidang industri. Nah, luar biasa di masalah kita. Nah itu dia. Inilah generasi Salahuddin Ayyubi. Saya tidak cerita perangnya ya, nggak usah kan hiruk pikuknya. Nanti kalau ditonton aja dalam film itu kalau hiruk pikuk perangnya. Tapi ini prosesnya seperti itu. Sampai jam berapa? 11 ya. Ini udah 11. Muhammad Al-Fatih gimana nih? Kan saya udah bilang, itu 2 judul digabungkan gagah amat. Salahuddin aja saya potong. Mendingan kita kembangkan dalam dialog aja lah Muhammad Al-Fatihnya, karena ini adalah ikon dari pergerakan ini. Saya anggap pergerakan lah. Ya, saya sangat mendukung Ustadz Budi untuk melakukan pergerakan ini. Ini adalah sebagai ikon pergerakan, maka masing-masing punya kewajiban untuk membaca, untuk mendalami Muhammad Al-Fatih. Jangan diceritakan melulu itu enak, disuap terus, supaya tahu lah. Tapi Salahuddin ini fokus dulu, kita gali dulu segala sisinya, dan barangkali saya kembalikan untuk mungkin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setelah generasi Salahuddin kemudian semuanya sudah tertata gitu Ustadz, kemudian akan ke generasi selanjutnya, terus kita kembali terpuruk. Kira-kira apa yang mendasari semua itu kok kita akhirnya kembali lagi ke generasi terpuruk, bahkan sampai saat ini kita bingung kita mau kemana ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang diucapkan oleh Ustadz tadi, Asep Subari tadi kan, generasi itu dibicarakan mulai dari orang-orang kuat Ustadz, dari orang yang mayoritas punya kekuatan menguasai suatu generasi, menguasai suatu kaum, paling tidak dia itu punya pengaruh kuat itu. Nah sekarang kita kembali ke dalam diri kita sendiri, dari satu lingkup yang kecil ke menjadi suatu cita-cita yang sangat besar itu Ustadz. Jadi satu lingkup diri saya sendiri mungkin dalam satu keluarga yang dengan latar belakang orang-orang yang dengan latar belakang pendidikan yang S3, S2, S1 gitu kan. Yang kalau di total kan 4S ya, 6S ya Ustadz ya. Kalau total semuanya kan SD, SMP, SMA, sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3 itu kan. Nah, dari lingkup kecil itu bagaimana kita menjadi seperti itu yang Ustadz bicarakan itu Ustadz. Soalnya kalau kita dengar tadi kan semuanya orang-orang kuat Ustadz. Dari lingkup yang menguasai, lingkup yang berkuasa kuat sekali. Nah kita ini bagaimana Ustadz? Cara paling gampang saja Ustadz itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak waktu, sekarang bilang menyingkat waktu, berarti kan pendek waktunya. Dari tadi memang saya berbicara atau saya membatasi pembicaraan pada fenomena kebangkitan.
Karena judul kita memang kebangkitan, sehingga memang saya sengaja nggak masuk ke masa berikutnya. Kenapa kemudian terpuruk kembali? Wah, itu satu sesi sendiri itu. Wah, jadi karena memang membicarakan kebangkitannya, proses kebangkitannya saja sebenarnya perlu perlahan-lahan. Kita harus memahami. Ya kayak pertanyaan tadi kan sebenarnya sudah masuk ke masalah lebih mendalam tentang bagaimana kebangkitan itu benar-benar terjadi dan efektif gitu ya. Kan tadi pertanyaannya dari orang-orang kuat dari tadi. Nah, kita kan sekuat apa untuk melakukan kebangkitan itu? Muncul rasa pesimistis gitu kan, atau pesimisme karena kita nggak sekuat mereka nih untuk berada di level itu. Kembali ke masalah pasca setelah itu. Lagi-lagi kepada masalah sunnatullah tadi. Bahwa keberadaan umat Islam ini kita tidak punya pilihan selain kita harus berada di level tertentu yang intinya punya kapasitas dan kompetensi untuk bisa mengusung risalah Allah. Kalau kita tidak bisa, maka kita akan habis di situ. Karena memang keberadaan kita buat apa sih? Umat Islam itu ada buat apa? Emang supaya kita ikut nimbrung hidup gitu loh, numpang, apalagi ikut mencicipi kemajuan ekonomi orang-orang kafir gitu, kan enggak. Walaupun mungkin secara ekonomi faktanya kita lebih rendah dari mereka, tapi kita punya misi atau risalah yang justru orang kafir itu seharusnya melek dan tahu bahwa seharusnya hidup sesuai dengan apa yang kita lakukan, karena kita umat Islam. Satu-satunya pemenggang mandat dari Allah untuk menjalankan risalahnya, petunjuknya di muka bumi ini, kan seharusnya begitu. Itu yang terjadi pada generasi berikutnya. Mereka tidak bisa mempertahankan ritme ini, gitu, generasi Salahuddin. Sehingga perlahan-lahan, memang nggak langsung jeblak gitu, enggak. Perlahan-lahan berikutnya itu kemudian kendor lagi sampai Baghdad runtuh. Gitu. Itu puncaknya, itu Baghdad runtuh di situ. Kropos ternyata. Baghdad itu kan menakutkan loh untuk zaman itu. Baghdad itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang luar biasa dan itu berbentuk hampir bulat gitu loh, kota Baghdad itu. Dan di dalamnya sudah lebih dari 1 juta atau bahkan jutaan orang Baghdad itu. Ada yang mengatakan, tapi saya yang yakin sampai 6 juta penduduk Baghdad. Itu untuk sebuah kota sekarang aja Surabaya aja kan zaman sekarang loh, Baghdad zaman itu kalau 3 juta aja setengahnya, besar sekali. Gitu. Tapi kan kemudian dilumat oleh Mongol kan. Wah, sudah habis. Itu kan karena pembuktian bahwa udah kropos gitu. Nah, tentu ini garis besarnya lah. Nah, tapi barangkali itu menurut saya perlu menjadi bacaan sendiri, bukan kajian, bacaan sendiri. Saya bebas jadinya kan. Nah, harus dibaca sendiri. Ini masalah fenomena ini. Saya sedang merevisi buku terkait dengan itu, buku yang tadi tentang kebangkitan, kelahiran generasi Salahuddin Ayyubi. Insya Allah kalau sudah beres, silahkan dibaca dari awal sampai akhir supaya enak. Kalau gini kan saya memberitahunya terlalu detail, terlalu banyak hal. Nah, tapi prinsipnya itu, gitu ya. Kita pun sekarang ya harus kembali ke sunnatullah itu. Apa yang kita lakukan dengan upaya di Kutab ini kan untuk melahirkan sebuah generasi yang berbeda, yang sejak awal secara langsung atau tidak langsung kita menyadari bahwa kalau saya titipkan anak saya ke sistem pendidikan yang ada sekarang, saya nggak percaya anak saya akan sesuai dengan ekspektasi saya, untuk apalagi untuk tabetik itu. Kan begitu. Makanya di sini kalau sudah begitu ya sudah, guru-gurunya all out. Nah, yang punya dana modal juga all out supaya enak semuanya. Baru berhasil itu. Akan lebih cepat akselerasinya. Saya yakin guru-guru itu ikhlas. Enggak dibayar pun ikhlas. Dibayar pun ikhlas. Ya sudah, dibayar aja. Kan sama-sama ikhlas. Sebenarnya jangan bertanya masalah itu. Orang yang sudah masuk ke dunia pendidikan, dia harus kalau enggak ikhlas rugi dunia akhirat. Tapi yang justru dipertanyakan adalah orang yang punya kemampuan ekonomi dan dana. Kenapa Anda tidak berpikir bahwa Anda punya kewajiban dengan apa yang Anda miliki untuk berkontribusi di sini? Seharusnya begitu. Itu dulu yang terbangun tuh di situ. Nah, masalah besar atau tidak besar sebenarnya begini. Betul orang-orang yang saya sebut itu besar. Tapi dalam skala kenegaraan, pemerintahan, mereka ini justru justru swasta maksudnya. Artinya apa? Pendekatan politik melalui jalur pemerintahan dan politik itu gagal untuk membangkitkan umat, itu gagal pada masa itu. Itu sudah dicoba. Madrasah nizamiyah, madrasah negeri atau universitas negeri yang itu elit luar biasa,
itu didirikan karena tantangan sebelumnya adalah tantangan menghadapi atau membendung pengaruh Syiah dan selain Syiah Romawi tapi kecil skalanya. Kan madrasah-madrasah ini, universitas-universitas ini dibangun di masa pemerintahan Nizamul Mulk, seorang Turki Seljuk yang dalam sejarah dia muncul ke permukaan sebagai kelompok yang berpengaruh di Baghdad karena keberhasilan mereka dua, membendung Romawi ketika masuk ke Asia Kecil dalam perang Manzikat atau Malazgirt melalui seorang jenderalnya yaitu Alp Arslan itu sekarang jadi Alparslan dalam bahasa Turkinya. Alp Arslan dalam bahasa Arab artinya adalah Qalbul Asad, Lion Heart. Jadi Lion Heart itu sebenarnya julukan panglima muslim, bukan panglima Inggris atau raja Inggris. Dia baru ngadopsi setelah perang salib, itu belakangan 150 tahun berikutnya. Gitu loh. Karena terkenal sekali sampai di Romawi terkenal Alparslan ini. Menang di Malazgirt. Nah, dari situ kemudian muncul kancah ke permukaan, dilanjutkan oleh penerusnya, dan yang terakhir adalah ketika membebaskan Baghdad dari kudeta Syiah Basasiri. Ini tantangan nyatanya saat itu. Makanya untuk membendung ini harus melahirkan output pendidikan baru, lahirlah Nizamiyah. Nah, ketika tantangannya masuk ke perang salib, madrasah Nizamiyah tidak sanggup menyelesaikan itu. Maka kemudian ulama-ulamanya sebagian meninggalkan madrasah Nizamiyah karena dianggap pendidikan melalui kebijakan politik tidak sanggup menyelesaikan permasalahan umat. Harus dibuat tren pendidikan baru. Nah, itu. Sehingga secara politik pemerintahan sebenarnya mereka lemah pengaruhnya di situ. Tapi mereka punya pengaruh kuat di bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan ini tentulah Allah Maha tahu tantangan kita nggak seberat tantangan mereka kok. Karena juga Allah Maha tahu bahwa kemampuan kita juga batasnya kan sesuai dengan tantangan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seseorang dengan sesuatu di luar batas kemampuannya. Tantangan kita itu sudah disesuaikan dengan batas kemampuan kita. Artinya apa? Insya Allah ustadz-ustadz ini punya otoritas, punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan setidaknya masalah yang di sekitar sini, yang ada di sekitar kita. Tantangan Gresik 20 tahun ke depan itu insya Allah bisa diselesaikan kok. Kalau kita kemudian betul-betul mencoba untuk membangun otokritik, evaluasi, perencanaan, perancangan, dan seterusnya, insya Allah bisa. Apalagi ada jaringan se-Indonesia kutabnya dan seterusnya, dan jaringan pendidikan yang lain-lain yang mirip gitu ya. Ini semakin menjamur. Kalau di Depok mah banyak sudah banyak alternatif dengan pola sekolah alam, dengan pola macam-macam, dengan komunitas homeschooling, dengan intinya orang-orang kan kalau penduduk Depok itu tingkat pendidikannya termasuk paling tinggi kan di Indonesia. Karena rata-rata di sana itu orang terpelajar yang secara ekonomi tidak mungkin tinggal di Jakarta karena kemahalan, minggir ke Depok gitu loh. Tapi secara pendidikan tinggi-tinggi gitu loh. Nah itu dia. Itu udah pada dasarnya mereka sudah udahlah nggak usah sekolahin anak ke, mending kalau jadi pintar. Nah seperti itu ya. Insya Allah saya yakin begitu. Jadi otoritas keilmuan itulah yang kita manfaatkan. Insya Allah itu kuat. Itu kita bangun. Maka harus lahir orang-orang yang otoritatif di bidangnya masing-masing nanti. Insya Allah. Dan itu yang berlaku. Maka kemudian dari situlah baru politik, kekuatan politik, yaitu Nuruddin Zangki dan Salahuddin Ayyubi itu justru dilahirkan oleh gerakan islah ini, oleh gerakan pendidikan, bukan sebaliknya. Pendidikan dilahirkan oleh kekuatan politik. Mending kalau kekuatan politiknya sudah punya sibghah islah, pembaharuan. Kalau kekuatan politiknya kekuatan politik liberal, melahirkan pendidikan apa? Ya juga liberal dan industrial, udah pasti. Politik liberal tidak akan membiarkan masyarakat cerdas, tidak akan membiarkan masyarakat sejahtera. Karena kalau masyarakat itu cerdas dan sejahtera, maka mereka tidak akan terpilih sebagai elit politik. Bisa paham itu? Sehingga kemiskinan dan kebodohan itu bisa jadi oleh sebagian pihak dipelihara. Karena dua faktor itulah mereka sekarang menikmati posisi-posisi strategis. Kalau masyarakat ini cerdas, pintar, dan masyarakat ini kemudian standar hidupnya layak, nggak perlu milih mereka. Karena mau didatangi pakai apa? Pakai duit 50.000. Alah, kami juga punya 50.000. Kan gitu. Gagal mereka.
Tapi kan sekarang kayak di Jakarta kan kemarin, sembako udah kayak apa aja, duit berseliweran di setiap RT udah kayak apa aja. Dan mau, kenapa? Gede, 100.000 lumayan deh. Coba bayangkan, kalau mereka terpelajar dengan baik, dan tentu pelajaran menurut kita kan dengan imannya ya, dan kemudian standar hidup ekonominya layak, ngapain duit 100.000? 2 juta juga gue punya. Kalau orang Jakarta kan bilang gitu. Wah kan asik kalau begitu kan, elegan kita. Nah itu dia, wallahu ta'ala alam. Masih ada kesempatan untuk 2 penanya lagi. Kenapa akhwat nggak ada yang nanya? Di mana-mana. Saya kalau ngisi akhwat tuh paling lambat nanya. Tapi kalau sekali udah mau ditutup banyak yang nanya. Baik, tafadhol yang dari ummahat, dari akhwat. Kepada ibu-ibu bisa maju ke depan ke mic yang sudah disediakan di meja, atau mungkin bisa melewat tulisan. Bagi yang ada mic ya di sana? Ya ada. Ada mic. Ya, kalau ada mic pakai mic. Monggo bagi para ibu yang ingin bertanya bisa maju ke depan ke meja untuk bertanya. Ini ibu harus membaca buku nanti itu. Itu bukan promosi saya ini. Dalam arti promosi, kalau promosi nggak apa-apa sih kalau saya. Mempromosikan kebaikan itu harus kok. Dan nggak perlu ada yang kemudian merasa, kok promosi? Dipromosiin oleh Rinso aja setiap 5 menit mau aja kok nggak protes. 5 menit muncul Rinso lagi kok kurang hafal aja kan. Buku itu di dalamnya ada 70 halaman berbicara tentang peran wanita di masa perang salib. Kalau sudah baca buku itu seharusnya pada angkat tangan nanya. Kenapa? Karena apa peran saya untuk kebangkitan generasi yang akan datang ini? Wah kan gitu pertanyaannya. Iya. Jadi generasi itu sangat mementingkan pendidikan wanita. Kenapa? Karena ketika mereka membutuhkan kelahiran sebuah generasi, sementara yang laki-laki itu sibuk di medan perang, di front, di garda depan, lah anak-anak itu tumbuh dengan siapa? Dengan ibunya. Lah kalau ibunya visinya tidak sama dengan ayahnya, dengan suaminya dan sebagainya, kacau. Ini tidak akan terjadi regenerasi, tidak muncul generasi baru yang mewarisi cita-cita umat Islam saat itu. Makanya pendidikan wanita sangat intensif, sangat luar biasa pada zaman perang salib itu. Karena kemudian para wanitanya diberi pandangan atau visi yang sama. Sehingga mereka tuh masing-masing apa? Yang kulahirkan itu bukan kucing, tapi singa. Gitu. Yang dalam sekian tahun ke depan mereka akan bersama ayahnya di medan laga. Kan gitu. Begitu kalau melahirkan singa. Ini mau melahirkan apa ini? Nah gitu. Kalau melahirkan singa, jangan sampai tema-tema pembicaraan di antara ibu-ibu itu, kemarin belanjanya apa? Di mana yang paling murah? Diskon yang paling gede di mana? Kalau itu melulu, ini anak yang dengar itu mau lahir jadi apa? Tapi kalau kemudian, wah kan gimana caranya kan? Ketemu di tukang sayur, kemarin tafsir ayat ini apa sih? Wah, kalau di tukang sayur begitu bicaranya, kan asik tema itu. Kok saya kurang ini ya? Kurang menangkap pembicaraan Ustadz kemarin. Oh begini tafsirnya, bla 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 bla. Oh iya. Nah baru kemudian kan enak tuh kalau di tukang sayur gitu temanya pembicaraannya. Harus begitu wanitanya. Jangan kemudian pas ngomong di pengajian atau forum aja kemana-mana tentang cita-cita generasi Salahuddin generasi Al-Fatih. Tapi pas sehari-hari, wah bicarakan cuman konten gadget, online shopping online, kemudian anak-anak kita harus mendengar isu-isu besar gitu loh. Ke anak-anak itu harus bicara. Nah kamu tahu nggak Salahuddin itu siapa? Wah kan asik gitu. Ya, kamu tahu nggak Khalid bin Walid itu siapa? Wah itu kan nama-nama sudah populer. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, tahu enggak siapa kira-kira yang saya sebut? Sosok yang kurang populer. Siapa di antaranya? Maslamah bin Abdul Malik. Siapa dia? Maslamah bin Abdul Malik siapa? Pemimpin tertinggi angkatan bersenjata Bani Umayyah
yang memimpin proyek penaklukan Konstantinopel. Gitu. Kamu tahu nggak Asad bin Furat? Siapa Asad bin Furat? Tuh kan ibunya aja nggak tahu gimana ibunya ngomong ke anaknya. Tapi tenang Bu, bapak-bapak juga nggak tahu kok kalau saya tanya. Asad bin Furat adalah qadhi, dia hakim di Kairouan, Tunisia. Yang ketika kaum muslimin perairan dengan perairan Mediterania itu merasa belum aman dari jangkauan Italia, maka dipastikan atau diputuskan kita harus menguasai kepulauan Italia, yaitu Sisilia. Sehingga bagian Afrika Utara dan bagian Eropa perairannya dikuasai oleh kaum muslimin. Wah, itu targetnya dahsyat betul. Sisilia itu kan tinggal nyebrang dikit aja udah ke Italia daratan kan. Dan untuk itu siapa yang dibutuhkan untuk memimpin pasukan? Asad bin Furat, murid Imam Malik, seorang ulama besar, hakim di Kairouan, dan dia memimpin pasukan sebagai laksamana. Coba bayangkan, membawa tentaranya di kapal-kapal tempur. Dan ketika dia di pelabuhan dan mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh masyarakat Tunisia, dia berkata apa? Kalian merasa bahwa aku di posisi ini menurut kalian begitu terhormat? Kalian berpikir bahwa aku begitu berbangga dengan posisi ini? Kalau kalian berpikir begitu, maka ketahuilah dengan apa aku mencapainya. Aku mencapainya dengan pena. Wah, itu coba. Dengan pena dia bilang, bukan dengan pedang ini, enggak, dengan pena. Jadilah ulama yang mujahid. Gitu. Dahsyat gitu. Nah, kamu tahu enggak, Umar bin Abdul Aziz itu jadi gubernur di usia 26 tahun dan sukses. Dan dia menjadi khalifah dengan wilayah kepemimpinan dari perbatasan Cina sampai ke Spanyol di usia 39 tahun dan sukses. Nah, dan itu tinggal 20 tahun lagi di hadapan kamu. Apa yang kamu persiapkan? Wah, kalau judul ini dibilangin ke anak, asik itu. Gitu ya? Ceritain dong ke anak-anak seperti itu. Lahirkan singa. Merinding saya dengarnya, Ustaz. Karena ini door prize-nya ada 4 Ustadz, penanyanya baru ada 2, jadi ada 1 lagi penanya. Masih 20 menitan, insya Allah sangat cukup. Tafadhal, Pak Lukman. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan saya mungkin sudah ada jawabannya tadi, cuman mungkin saya minta lebih agak dijelaskan. Kalau dari beberapa pemimpin besar yang pernah diceritakan, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi yang tadi banyak dibahas, dan Muhammad Al-Fatih, yang sempat saya baru sedikit baca gitu, bahwa sebenarnya kan kalau di zaman kebesaran Islam dulu lebih banyak itu fokusnya di peperangan gitu kan, di kemiliteran, dan hebatnya di situ. Tapi ternyata saya baca di Muhammad Al-Fatih, begitu selesai dia menaklukkan Konstantinopel, dia langsung membangun peradaban di situ yang di semua sisi, di semua lininya dia bangun, termasuk pendidikan, perekonomian, semua sistemnya dia bangun. Yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya proses, yaitu tadi mungkin pendidikannya, karena kan kalau yang sering didengar bahwa rata-rata tokoh-tokoh besar dahulu lebih banyak mengutamakan mungkin pendidikan itu ditekankan di keimanan dan ke Al-Quran dulu gitu. Seperti rata-rata sudah selesai hafiz di umur belia gitu. Cuman kok kemudian juga sudah otomatis mastering di berbagai bidang gitu. Nah, itu yang saya masih bingung caranya gimana, karena di pemahaman saya sekarang anak-anak disuruh ya wes hafalan aja gitu istilahnya. Kok tahu-tahu nanti umur 15 mastering ekonomi, mastering termasuk di militernya sendiri, di ketahanan fisik dan segala macamnya. Itu
mungkin bisa diberitahukan gitu Ustaz. Yang gimana itu kok bisa otomatis kayaknya gitu. Nah itu ya itu pertanyaan dari saya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang akhwat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya karena sebelum pernah membaca, maka saya bertanya Ustadz. Bukan sudah membaca buku yang antum sebutkan. Ustadz, saya baru mendengar dari ceramahnya Ustadz ini, merasa bahwa saya itu merasa ketertinggalan sekali. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan mengejar ketertinggalan itu kita sanggup tidak, atau umur kita itu bisa enggak bisa melahirkan generasi kebangkitan itu? Karena saya jujur Ustadz, sejak kecil dilahirkan di keluarga sekuler yang ya hanya tahu agama sebagai ya sekuler saja, tidak mengerti. Baru tahu ketika saya kuliah, keluar dari rumah baru tahu, dan baru tahu cara mendidik anak generasi kebangkitan ketika dikenalkan dengan Kitab Al-Fatih. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah cukup dengan kita menitipkan anak kita di Kitab Al-Fatih ini bisa melahirkan kebangkitan? Tentunya belum cukup ya Ustadz ya. Saya minta langkah praktisnya Ustadz sebagai seorang ummahat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dua pertanyaan ini sebenarnya ada benang merahnya. Begini. Tentu ketika kita membaca sejarah dan kemudian kita menariknya ke masa kita, itu ada gap. Intinya kan ada gap yang sangat luar biasa. Dan itu harus kita sadari. Makanya memahami sejarah itu jangan sebagai fotokopi. Kita fotokopi aja, jadi enggak begitu. Sejarah itu ibrah, sejarah itu pelajaran, sejarah itu inspirasi. Tapi ketika kita masuk ke dunia pelaksanaan implementasi, memulainya, jangan kemudian kita berpikir alurnya sama dengan pernah yang terjadi langsung, sama persis pada sejarah. Oh salah, bahaya kita kalau gitu. Nanti bisa sebentar-sebentar atau nggak lama kemudian udah putus asa. Wah jauh sekali, kayaknya nggak mungkin deh. Ya, kayak tadi tertinggal jauh, nah kan gitu. Nah iyalah, persoalan kita itu kan memang generasi kita sebenarnya, jadi generasi transisi kita ini, yang memang rata-ratanya telat sadar kok, gitu loh. Kita itu tidak lahir dari satu proses yang dari awal udah dibangun kesadarannya untuk begini. Enggak, rata-rata juga baru sadar belakangan. Saya yakin deh 2 tahun ini banyak orang tua sudah kesalip anaknya hafalannya kan. Betul kan? Anaknya sudah 2 juz ada tadi, orang tuanya belum tentu 2 juz hafal. Iya, padahal kan ya tahu sih Al-Quran dari dulu juga tahu gitu. Lah kenapa kok anak baru 9 tahun 10 tahun sudah 2 juz, lah kita udah 40 tahun 50 tahun juz amma enggak tamat-tamat, ada apa ini kan gitu. Memang kita lahir dari generasi ini, generasi yang memang terputus, dalam arti kita transisi ini. Justru transisi ini krusial. Kita sedang mulai masuk suatu fase di mana kesadaran yang tumbuh di kita itu kita coba salurkan ke anak-anak kita. Tapi nah ini dia, jangan terlalu meledak semangatnya dalam arti saya harus melihat hasil dari kebangkitan itu di mata saya. Jangan. Generasi Salahuddin Ayyubi saja 3 generasi. Generasi pertamanya nggak tahu apa yang terjadi ketika Nuruddin Salahuddin mulai mencapai memetik buah itu, nggak tahu, udah meninggal generasi pertamanya. Generasi keduanya masih melihat, menyaksikan sebagian. Generasi pertamanya enggak. Intinya apa yang kita lakukan sebagai generasi yang transisi ini? Kita menyalurkan tadi dengan sesadar-sadarnya, dengan sesabar-sabarnya, karena persoalan yang kita alami tadi seperti kok kalau seperti Al-Fatih, sebenarnya kalau baca itu dari sejak sebelum Al-Fatih lah. Al-Fatih karena fenomenal sekali ya, dan paling banyak dokumentaris, tapi sebenarnya sejak sebelum itu
Mereka itu kan yang paling banyak ditonjolkan peristiwa dalam catatan sejarah itu perang, memang. Karena memang itulah pola penulisan sejarah kita. Sejarah itu menulis heroisme lebih banyak ketimbang sebuah proses. Kan yang namanya heroisme kan agak dramatis lah gitu ya. Kan yang dramatis itu kan yang selalu dimunculkan. Kan enak ditonton gitu, enak didengar kan gitu. Yang lainnya kan kayak biasa-biasa saja. Tapi padahal, ya ini tadi, kenapa mereka itu di usia belia itu, oke lah perangnya menonjol, tapi setelah perang bisa membangun ini, bangun itu. Loh, mereka tuh sudah mulai sebuah proses sistem pendidikan yang sudah jadi. Jadi sebenarnya mereka, ya betul, kecilnya Quran gitu. Tapi setelah Quran tuh prosesnya langsung udah jadi tuh plak. Kalau kita ini sedang membangun sesuatu yang baru. Jangan terlalu berharap kemudian 15 tahun sudah mastering ekonomi, 20 tahun sudah mastering. Wah, nggak mudah itu untuk proses kita sekarang. Ini perlu kerjasama bersama-sama semuanya. Tapi ini permulaan nih, langkah awal ini nggak salah gitu. Tinggal kita memang membangun ke depannya sistem atau tahapan yang tersistem yang kemudian bisa lebih baik dari satu generasi berikutnya. Itu tugas kita, memang berat. Saya akui berat, tidak mudah. Tapi ketika ini berjalan, insya Allah akan sesuatu yang terjadi, perubahan akan terasa. Indonesia tidak begitu-begitu saja. Dari sejak era tinggal landas sampai sekarang sudah berapa landas, apa sih yang berubah? Kan gitu. Tapi kalau kita memulai dengan benar, tahapan benar, insya Allah ada satu era kemudian ada perubahan yang nyata. Itu yang sedang kita tanam, gitu. Jadi kalau Sultan-Sultan Turki itu, kalau kita baca biografinya dari Sultan Muradnya sebelumnya, itu menarik. Mereka dalam kemiliteran seperti yang dibaca, luar biasa. Tapi juga mereka ini matematikawan, ahli ilmu ukur, ahli teknik bangunan, gitu ya. Sehingga Sultan Murad saja beberapa istana dan beberapa bangunan-bangunan di Turki yang penting itu dia yang merancangnya dan dia yang membangunnya, mendesainnya sampai membangunnya, luar biasa. Padahal dia tuh menjadi sultan di usia 20-an tahun. Muhammad Al-Fatih itu juga demikian, dia ahli bangunan, ahli teknik bangunan, dan dia seorang sastrawan. Dia bisa menulis puisi, menggubah puisi dalam 9 bahasa. Coba bayangkan. Kan kita nggak kebayang anak ITB kemudian jadi sastrawan. Tapi ahli juga bangunan, teknik. Nggak kebayang itu sekarang. Pendidikan kita nggak bisa melahirkan itu karena memang sudah sekuler, tidak terintegrasi. Kan manusia itu sebenarnya terintegrasi. Dalam diri manusia itu kan ada aspek sastra, ada aspek eksak, ada aspek atas. Sebenarnya ada semua. Ketika itu sistem pendidikannya menunjang, semuanya keluar, tidak perlu dibenturkan. Ini MIPA atau IPS sih? Enak aja. Dulu mah nggak ada benturan begitu, karena memandang manusia secara utuh. Pendidikan kita dikotomis, eksak, humaniora, kan gitu. Bahkan kemudian ada kelas-kelas jadinya. Jadi kalau orang gagal di eksak baru ke humaniora, sehingga akhirnya di bidang-bidang humaniora itu maaf secara umum EQ-nya kurang-kurang ini. Jadi akhirnya kalau masuk bidang kemiliteran, kepolisian, IPS, sejarah itu orang yang katakanlah buangan tadi, akhirnya nggak serius belajarnya, akhirnya nggak mumpuni dalam bidang dan nggak ada kepakaran di bidang ini, hancur. Padahal manusia itu membutuhkan kesejarahan, membutuhkan sosial, artinya sosiologi, membutuhkan psikologi, membutuhkan, dan itu semua dibutuhkan orang-orang cerdas semua bidang itu. Tapi karena sekulerisme dan dikotomi ini jadi masalah. Nah dalam Islam nggak manut tundukkan itu. Maka sultan-sultan itu begitu, dia berperang, dia membangun, mendesain, bahkan membangun, dia berpuisi, nggak kebayang. Anak-anak kita begitu, insya Allah ke depannya harus begitu. Ini pelajaran sastra harus kuat di Kutab itu. Sebagaimana nanti perkembangannya eksak pun demikian. Gitu. Artinya yang memang dia punya minat dan kecenderungan ke eksak nggak apa-apa, tapi dia dengan Al-Qur'annya, dengan syairnya, wah kan asik gitu, gagah gitu. Manusia utuh itu pendidikan itu. Nah seperti itu ya. Allah ta'ala alam. Itu memang belum dikaji kan, belum diceritakan. Bisa dibaca insya Allah. Ada 2 jilid tapi bahasa Arab sih ya. Iya, tentang semua aspek itu Turki Utsmani, dan itu menurut saya kajian serius. Ada 2 jilid artinya perkembangan Turki Utsmani dari awal sampai akhir. Dia membagi 4 periode Turki Utsmani dan bagaimana sosok sultan-sultannya, kemajuan-kemajuannya, perkembangannya dalam semua bidang. Ya silakan yang bisa bahasa Arab baca. Baik,
Untuk para penanya mendapatkan door prize dari panitia. Ini Ustadz Asep yang akan menyerahkan. Kecuali yang langsung diserahkan atau pakai pertanyaan lagi? Pak Lukman, silahkan para penanya yang dari Ikhwan tadi untuk ke depan. Untuk yang berminat dengan DVD ini, panitia menyediakan hasil dari penjualan DVD ini untuk pembelian wakaf gedung. Berarti harganya 1 juta satu ya? Wakaf Gresik. Satu lagi tadi. Oh. Baik, mudah-mudahan bermanfaat DVD yang telah diterima. Ikhwah wa akhwat rahimakumullah. Tiba kita di penghujung acara. Langsung kita tutup doa. Kita tutup majelis kita ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Asep Sobari. Pesan dari panitia. Oke, sinilah. Sponsor. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita dan seluruh muslimin dan muslimat, agar selalu diberi atau dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan langkah kita semua untuk mengemban amanah Allah yang teramat sangat berat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk sukses mendidik generasi. Harapan kita semua, harapan umat, dan mereka bisa mengalami suasana yang lebih ringan, lebih mudah daripada kita. Mudah-mudahan mereka diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjawab tantangan masa mereka dan berkontribusi untuk meringankan generasi berikutnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah. Wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbi ja'alna muqimi salati min dhurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimi salati min dhurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimi salati min dhurriyyatina. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إن شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.